Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. The first thing first, before we start our lesson is, this is your captain speaking from home. Welcome aboard and enjoy the lessons. Hope you like it, I guess. And do something matters, like reading Quran or anything else. Okay. Baca tulis Quran. Baca tulis Quran tidak melulu mengenai hukum tajwid sebenarnya. Baca tulis Quran yang dimaksud di sini lebih saya maknai. Saya tekankan sekali lagi, yang saya maknai artinya baca dulu. Al-Quran itu pertama dibaca, dipahami, karena saya yakin anak-anak, adik-adik kelas 12 IPA maupun IPS yang insya Allah itu mengerti lah apa itu Al-Quran dan bagaimana cara membacanya. Dan tapi yang banyak salahnya itu, yang bukan salah, kurangnya itu adalah tidak mengerti tentang apa yang dibaca. Maksudnya apa? Kita Indonesia, anak-anak Indonesia itu bukan tidak ada lagi yang hampir tidak bisa membaca, itu tidak ada. Kalau istilah sekarang adalah buta aksara, di mana bisa membaca tapi tidak mengerti apa yang dibaca. Nah, oleh karena itu, yang paling saya tekankan di sini adalah membaca dulu, membaca, kemudian dimengerti artinya. Karena soal-soal ujian, soal-soal kayak ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, itu berkaitan dengan isi-isi Al-Quran. Dan saya akan meminimalisir penggunaan hukum tajwid, karena bagi saya membaca itu, membaca dan bukan menafsirkan, memahami itu seperti dua sisi mata koin, di mana kedua-duanya saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, maka membaca Quran dan memahami bagi saya memiliki nilai lebih seperti itu. Terutama nanti ayat-ayat Al-Quran yang ada di dalam buku. Mungkin kalian ada pegang ini. Itu coba tolong dilihat, diingat-ingat. Kira-kira apa, misalnya kan tentang alam gaib itu ada di Al-A'la. Jadi dikira-kira apa sih kandungan Al-A'la itu? Menceritakan tentang apa sih? Saya tidak perlu kalian untuk menghafal artinya. Saya hanya minta kalian untuk mengerti kandungan. Paham. Hafal dan paham itu berbeda. Hafal
Ya udah hafal. Hafal belum tentu mengerti. Hafal belum tentu mengerti. Tapi orang mengerti mudah untuk menghafal. Kira-kira seperti itu. Nah, terkait ada pertanyaan dari minggu kemarin yang sudah saya tampung. Ada beberapa yang bertanya, kira-kira apa namanya, Kak, ada yang saya sudah selesai kok sampai juz 25, lanjut nggak? Oke, you have permissions to continue. Or the other people comes to me and asking, I haven't reached the chapter 26. If I have permissions to continue, yes. Saya katakan kamu silahkan lanjut. But the other questions is, how come if still ikro, jilid? Bagaimana kalau misalnya masih jilid? Silahkan dibaca. Nanti format dari saya di Google Form itu nanti seperti ini. Akan saya sediakan berapa juz kalian telah membaca. Berapa juz kalian telah membaca. Pilihan Al-Quran atau Iqra ada nanti. Jika kalian pilihan Iqra ada. Jika pilihan Al-Quran juga ada. Dan berapa banyak yang kalian baca, itu ada poin tersendiri bagi saya. Misalnya kalian dapat 5 juz, kalian dapat berapa, seperti itu. Kalau dapat 30 juz membaca, alhamdulillah. Berarti kalau misalnya ada nilai-nilai yang bukan nilai sih, saya baik kok. Saya baik kok tentang nilai. Insya Allah lah. Kalian ini yang penting dibaca Al-Qur'annya. Karena terutama kelas 12 itu persiapan untuk UN itu lebih penting. Bukan saya mengatakan BTA itu tidak penting, bukan. Tapi saya katakan bahwa baca dulu Al-Quran habis subuh atau habis maghrib. Oke? Nah, untuk materi hari ini kita coba baca surah Al-A'la. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وينسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kalau dalam bahasa Inggris itu with the name of Allah, the very merciful. Sucikanlah dengan nama Tuhan yang maha tinggi, yang menciptakan dan menyempurnakan, dan yang menentukan kadar dan memberikan petunjuk, dan yang menumbuhkan rumput-rumput
lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering dan memberikan petunjuk, dan yang menumbuhkan lalu menjadikannya rumput itu kering kehitam-hitaman. Kami membacakan kepadamu, maka kamu tidak lupa kecuali kalau Allah menghendaki. Sesungguhnya Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Dan kami memberikan kamu taufik ke jalan yang mudah. Oleh sebab itu berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut akan mendapatkan pelajaran, dan orang yang celaka akan menjauhkan orang-orang yang masuk api neraka yang besar. Kemudian dia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sembahyang. Tetapi kamu memilih kehidupan duniawi, sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab terdahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Baik, kiranya apa sih kandungan dalam surah Al-A'la ini? Kita berbicara tentang tema hal-hal yang gaib. Ketika berbicara tentang hal yang gaib, ada banyak hal tentang gaib. Misal, contoh sederhana adalah Tuhan. Rasa sakit tidak bisa, rasa itu tidak bisa kalian sentuh, tapi kan dirasakan ada. Saya menganalogikan Tuhan eksis, keadaannya itu sama seperti rasa. Rasanya makhluk, rasanya seseorang ketika disakiti oleh pasangannya. Betul tak? Jadi ada rasa sakit, tidak berbentuk tapi meninggalkan bekas. Tidak berbentuk tapi meninggalkan bekas. Dan Tuhan juga seperti itu. Saya bukan mengatakan bahwa Tuhan meninggalkan bekas rasa sakit, bukan. Tapi Dia meninggalkan ciptaan-ciptaannya. Dia membuat ciptaan-ciptaannya di bumi. Dan apa kita sebagai manusia, dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang berbicara tentang afala yatafakkaru, yang artinya apa? Lihatlah, berpikirlah, cobalah berpikir tentang ciptaan-ciptaan Tuhan itu sendiri. Dilihat misal ada virus yang membuat kita harus melakukan pembelajaran lewat video YouTube seperti ini, di mana virus ini siapa sih yang menciptakan sebenarnya? Manusia? Bukan. Tuhanlah yang ciptakan. Kok bisa Tuhan sih Kak yang ciptakan? Terang-terang kok ada orang yang bikin? Oh, enggak. Orang itu siapa? Orang ciptaan manusia. Terus virus Tuhan juga yang sediakan bahan-bahannya hingga terbentuklah suatu bakteri-bakteri yang kemudian bisa dikendalikan oleh manusia itu sendiri. Oleh karena itu, percaya. Jika kalian tidak mengatakan aku nggak percaya kok sama hantu, sama hal gaib, bukan, maka jatuhlah keimanan kalian. Kalau bilang tidak percaya tentang keimanan, tidak percaya tentang Tuhan, hal gaib, malaikat, Tuhan, itu gaib, Tapi bisa kalian rasakan apa ciptaannya? Loh, kenapa kita harus bertuhan? Kan kita kan bingung kan, kenapa kita harus bertuhan? Ya karena ada hal yang tidak bisa kita selesaikan dengan logika. Ada hal yang tidak bisa kita
sandarkan hanya dengan logika. Misal seperti virus corona ini, tiba-tiba seketika adakah yang bisa menutup perusahaan? Adakah orang yang bisa menutup seluruh perusahaan di seluruh dunia, menghentikan seluruh kegiatan hanya karena sebuah virus? Virus itu diteliti oleh mikroskop, alat pembesar. Kalau anak IPA pasti tahu, alat pembesar untuk melihat bakteri itu sendiri. Artinya apa? Ada hal-hal yang manusia sempat gundah dengan keadaan virus corona ini. Ada hal yang kadang tidak bisa diselesaikan oleh nalar. Ada hal yang kadang tidak bisa diselesaikan oleh nalar. Maka disitulah letak iman bertahta. Oke. Baik, kiranya tentang alam gaib ini saya akan bacakan nanti alam gaib itu sepotong-sepotong, dan tentunya kalian lebih mempelajari lagi. Dan untuk bulan Juli ini tidak ada tugas yang harus kalian kerjakan. Nanti bulan Agustus, kalau tidak saya mengirimkan video seperti ini, berarti tugas. Tapi kalau ada saya mengirimkan video seperti ini, video saya berbicara, berarti tidak ada tugas. Berarti kalau saya tidak mengirim, ada tugas. Tapi kalau saya mengirim video, tidak ada tugas. Gak usah kalian bedah Quran kalau ada video ini. Oke. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, wallahul muwaffiq lil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking from the flight deck. Thanks for choosing me being your pilot and bring you to good directions. And finally, all the cabin crew said thanks for and have a good day. Assalamualaikum.